Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Brini di video pembelajaran IPA. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif hewan. Setelah anak-anak melihat video pembelajaran ini, Brini berharap anak-anak bisa membuat peta konsep mengenai perkembangbiakan generatif hewan. Di pembelajaran kemarin, anak-anak sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang kita ke perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan generatif hewan itu adalah perkembangbiakan yang didahului oleh proses pembuahan yang nantinya akan berkembang menjadi zigot, kemudian tumbuh jadi embrio dan juga tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, ada 3 macam perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama itu adalah dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua itu secara melahirkan. Dan yang ketiga itu bertelur dan melahirkan. Itu dalam satu hewan itu melakukan perkembangbiakan bertelur dan melahirkan itu kalau yang nomor 3. Nah, kita ke perkembangbiakan generatif hewan yang pertama, yaitu bertelur. Nah, dalam bertelur ini embrio hewan itu berada di dalam telur. Kemudian telur ini masih berada di dalam induk, di dalam tubuh induk. Nah, pada waktu tertentu telur ini dikeluarkan. Pada saat keluar itu masih dalam bentuk embrio. Kemudian telur-telur itu butuh untuk dierami sampai kemudian menetas menjadi anak-anak hewan tersebut. Nah, hewan yang bertelur itu disebut dengan ovipar. Nah, ciri-ciri dari hewan ovipar itu yang pertama memiliki bulu. Jadi bukan rambut ya, tapi bulu. Kemudian yang kedua itu tidak mempunyai daun telinga. Kemudian tidak memiliki rahim dan juga tidak memiliki kelenjar susu. Nah, ini adalah gambar telur yang masih berada di dalam tubuh yang memiliki embrio. Jadi ketika telur itu siap untuk keluar, maka keluarnya masih berupa embrio. Kemudian ketika di luar tubuh itu ada proses dierami. Nah, saat dierami inilah telur yang awalnya masih berupa embrio kemudian tumbuh menjadi calon anak hewan tersebut. Nah, pada waktu tertentu setelah cukup waktu pengeramannya, maka anak hewan itu akan menetas. Nah, bertelur itu proses pembuahannya ada 2 macam. Yang pertama ada pembuahan internal, yaitu terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, pembuahan internal ini biasa terjadi pada hewan sejenis unggas. Unggas itu burung-burungan ya. Kemudian serangga seperti kupu-kupu, semut. Kemudian reptil itu buaya. Nah, yang kedua itu pembuahan secara eksternal. Pembuahan secara eksternal ini pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Jadi, contohnya pada ikan dan katak. Nah, ikan dan katak ini induknya akan mengeluarkan telur di air. Kemudian, ikan dan katak yang jantan itu nanti akan membuahinya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar itu yang pertama adalah semua jenis burung atau unggas. Contohnya ya ayam, angsa, bebek, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sejenis reptil, itu ada cecak, tokek, buaya, dan juga biawak. Kemudian sejenis serangga atau insekta, itu ada kupu-kupu, jangkrik, nyamuk, kecoak, semut, dan lain-lain. Yang keempat, ada sejenis ikan. Nah, ikan ini tadi yang termasuk proses pembuahan secara eksternal. Ikan ini kecuali paus, hiu, dan juga lumba-lumba. Kemudian amfibi yaitu katak, dan yang terakhir ada mamalia
yaitu platypus. Nah, mamalia ini jenis platypus ini merupakan satu-satunya mamalia yang berkembang biak dengan bertelur. Bagaimana dengan mamalia yang lain? Nah, perkembangbiakan mamalia yang lain itu masuk ke perkembangbiakan kedua, yaitu melahirkan. Nah, dalam proses perkembangbiakan secara melahirkan itu embrio berkembang di dalam rahim induknya. Kemudian pada saat waktu tertentu setelah cukup berkembangnya, siap menjadi individu yang baru, maka lahirlah anak dari hewan tersebut. Nah, hewan yang melakukan perkembangbiakan secara melahirkan itu disebut dengan vivipar. Ciri-cirinya mereka memiliki rahim, punya kelenjar susu, memiliki daun telinga, berambut, dan bukan berbulu. Kalau tadi yang ovipar itu memiliki bulu, kalau yang vivipar ini itu berambut. Nah, ini adalah contoh embrio yang berkembang di dalam rahim induknya. Gambar pertama itu adalah embrio singa ya, singa atau harimau. Kemudian yang kedua itu adalah gambar embrio gajah yang masih berada di dalam tubuh induknya, yang mereka setelah sempurna akan lahir. Nah, contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar itu ada kuda, sapi, kerbau, kera, gajah, harimau, kambing, kucing, unta, dan juga kelelawar. Nah, ini adalah hewan-hewan mamalia ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga itu adalah bertelur dan melahirkan. Nah, hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan itu disebut dengan ovovivipar. Nah, bagaimanakah prosesnya? Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, embrio itu berkembang dan tumbuh di dalam telur. Nah, telur ini masih berada di dalam tubuh induknya ya. Kemudian setelah cukup umur, telur itu akan menetas dan anak akan keluar dari tubuh induknya. Nah, keluarnya sang anak dari tubuh induknya ini diikuti dengan pecahnya cangkang telur tadi. Nah, ini adalah contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Nah, itu ada, kalau anak-anak perhatikan di bagian yang bulat itu adalah telur yang berada di dalam induk tubuh induknya. Telur itu berkembang sampai menjadi embrio yang sempurna ya, calon anak-anak dari kadal tersebut. Nah, contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar itu yang pertama ada ular boa, anaconda, kadal, ular biasa, ikan hiu jenis tertentu. Oke, kita langsung ke latihan soal. Nah, pada latihan soal kali ini, Bu Guru punya tugas untuk anak-anak, yaitu membuat peta konsep yang berjudul Perkembangbiakan Generatif Hewan. Peta konsepnya sebagai berikut. Anak-anak tuliskan dulu perkembangbiakan generatif hewan. Nah, perkembangbiakan generatif hewan tadi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama tadi caranya apa? Kemudian disebut dengan apa? Kemudian setelah menyebutkan caranya tadi, kemudian anak-anak tulis contoh hewannya. Kemudian yang kedua, itu caranya apa tadi? Lalu anak-anak juga sebutkan contoh hewannya. Dan yang terakhir tadi disebut dengan apa, dan juga tuliskan contoh hewannya. Baik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak semakin memahami tentang cara-cara perkembangbiakan generatif hewan. Dari Bu Rini, apabila ada banyak salah, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.